Tapi kalau memang orang medok itu Nggih. menurut kamu salah atau gimana? Enggak mas, justru menurut saya bagus. Misalnya tentang akhlak, tentang ini, tentang bahwa di Madura itu penghormatan terhadap kiai, ulama bener. itu luar biasa. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Nggih. Ya sebenarnya iya juga seperti itu. Tapi Vin, oke. apa kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Udah lama kita nggak ketemu ya? Nggih mas. Hampir setahun? Mungkin hampir. Hampir ya? Nggih, mungkin hampir. Mungkin enggak. Kemana saja kamu menghilang? Enggak mas. Tidak bertemu mungkin setahun, mungkin enggak. Karena enggaknya itu kita ketemu di sosmed. Oh iya, karena sekarang kan sosmed itu lebih membantu kita. Oke. Apa kesibukan kamu sekarang? Kesibukan ngajar seperti biasa, yang nulis masih seperti biasa insya Allah, tapi mulai agak berkurang. Tapi mau ditingkatkan Ada nggak lagi. terbitan buku yang terbaru? Kalau saya pribadi belum ada mas. Belum Masih, ada? Iya masih. Belum. Terakhir Untuk kamu nulis 2022 buku apa? 22. Terakhir buku buku TV kelupain. Terakhir buku judulnya Salbut mas. Yang masalah Yang kesulitan corona itu ya? Nggih, pandemi. Itu juga tidak terlalu niat sebenarnya mas. Cuma karena termotivasi, karena waktu corona ini saya harus mengabadikan. Itu termotivasi karena nggak punya uang atau seperti apa? Nggak, lebih karena saya harus mengabadikan momen besar ini. Oh ya, momen Nggih, corona nggih, lah. momen corona. Kesulitan ekonomi di Nggih, corona itu. iya. Dan itu pun hanya sebatas di daerah lingkungan saya yang saya potret. Di Nggih, novel di- itu. nggih. Itu novel nggak sih? Novelet. Novelet ya. Oke, novelet. Kan banyak penulis itu. Sampai kan gini. juga penulis mas? Hah? Sampai kan juga Enggak penulis? lah, aku Oh, enggak. saking suka nulis. Oh. Bukan penulis, beda ya. Gitu. Kalau penulis itu karyanya ketemu. Oh, oke. Kalau suka menulis. Kalau suka menulis ini karyanya diam tengah jalan. Oh. Suka menulis. Sebagai penulis itu penyemangatnya apa sih, Bin? Soalnya ya, Oke. kebanyakan penulis itu emang berakhir di tengah jalan. Maksudnya naskahnya itu diam di tengah Naskahnya, jalan, oke. terus setelah itu nanti nulis apa judul Naskah lagi, lain, nggih. naskah lain. Itu kan kayak problem yang paling berat bagi penulis kan. Oke, juga bagi pembuat naskah film juga, Mas. Gitu juga kan. Oke. Biasanya Nah, karena memang selain mengandalkan referensi juga mengandalkan hasil olah imajinasi, Mas. nah ini kopi dulu, Bin. Oke. Masuk. Jadi ngobrolnya biar lebih ini. Biar lebih cair Nah, biar lebih cair. karena ada olinya. Berarti kopi ini uli ya? Enggak, Mas. Oh, dicolok. Pelumasnya tenggorokan biar tambah pecerepet. Gimana tadi balik ke Gue nyampe mana penyemangat tadi? kamu tadi itu Oh. seperti apa? Untuk menulis sampai selesai itu seperti apa? Sebenarnya saya juga belum sampai ke sana. Artinya masih banyak naskah saya yang mentah. Masih banyak yang mentah yang belum Jadi kamu diselesaikan. ngalamin juga kayak gitu, Bin? Enggak, Mas. Insya Allah pasti sebagian besar banyak yang ngalami. Cuma kadang yang meneruskan naskah lamanya itu kadang karena kepikiran idenya terlalu besar. Ide yang ada di naskah itu terlalu besar untuk ditinggalkan. Akhirnya dipelajari lagi, dimulai lagi. Seperti mungkin kayak perahu kertas itu ya? Ya mungkin itu sekitar berapa tahun kan mengendap. 10 tahun apa? Ya, tapi ada yang memang diendapkan, Mas. Naskah sudah Untuk- selesai, diendapkan untuk kemudian diolah lagi. Kenapa kok seperti itu? Apa karena diendapkan itu bisa membuat lebih bagus lagi atau Enggak, jelas. Oh, gitu. Karena seiring dengan pertambahan pengetahuan si penulisnya, kemudian mungkin perubahan keadaan yang ditangkap oleh novel itu dan ternyata tidak relate, akhirnya harus relate, jadi diganti, diubah. Berarti butuh juga ya diendapkan itu ya?
Bahkan mungkin kalau novel bukan hanya butuh, Mas. Seperti harus. Sekalipun mungkin ada yang cuma sebulan. Karena juga memberi jeda ke kita Imajinasi sebagai kita. penulis, nggih. Karena ketika kita sudah lepas dengan tulisan kita yang selesai, itu biasanya akan datang imajinasi baru yang itu bisa membuat tulisan kita itu lebih fresh kalau kita baca lagi. Oh, ini tambah ini aja, Iya sih, tambah memang. ini aja. Kayak gitu. Biasanya gitu. Jadi saya itu pernah nyiptakan cerpen ya. Nggih. Itu saya endapkan, memang bukan niat untuk seperti itu kan. Nggih. Karena saya enggak tahu. Gitu. Enggak tahu kalau diendapkan itu memang lebih bagus. Nah, waktu itu saya memang stuck di sana, di pertengahan jalan. Karena imajinasi saya enggak main. Nggih. Bukan enggak main sih, kayak lebih ke apa ya? Ini kok nggak cocok ya ke keinginan saya gitu. Dengan bahasa Nggak sesuai, atau gitu. bahkan cerita enggak Nggih. sesuai dengan ekspektasi lah bahasa. Jadi saya diamkan dulu, saya nunggu fresh. Setelah itu saya ulangi lagi. Nggih. Saya baca dari awal. Nah, ada cerita baru lagi untuk Iya. melanjutkan, dan itu bagus sih memang. Nggih. Dan bahkan kadang alur berubah, Mas. Alur berubah. Alur berubah, Ha-ha. nggih. Iya. Atau bahkan endingnya berubah. Lah kalau ending itu pasti, kayaknya kalau sudah diendapkan itu pasti berubah nanti endingnya. Dan kebanyakan kalau yang penulis-penulis pesantren kebanyakan tidak memperhatikan hal itu, Mas. Artinya mereka menulis, tidak tahu baik buruknya, kemudian tidak mencari seorang pembaca pertama karyanya untuk dinilai karya tersebut. Moro-moro dikirimkan ke media, ya langsung masuk tong sampah. Kamu emang agak pedes ya. Ini kan kalau ngomong. biasanya gitu, Mas. Kamu menjadi mentor saya waktu itu. Saya ingat ya. Kita flashback aja ya. Waktu itu kan saya baru nulis. Ya emang bener jelek. Saya baca sekarang ini saya baca cerpen saya yang dulu kamu nilai. Nggih. Sampah banget. Mungkin lebih dari sampah kayaknya ya. Sekarang ada di mana, Mas? Di tempat sampah sebelah mana gitu? Ingin berkata kotor aku. Jadi kamu itu kenapa kok selalu menilai orang terus dengan omongan yang pedes? Karena Itu saya kenapa? sudah ngalami, Mas. Dan saya tidak bisa berubah hanya mendapatkan pujian. Tulisan saya gitu-gitu iya, aja iya. ketika mendapatkan pujian. Apalagi yang muji orang yang, mohon maaf, Mentor lah pengetahuan bahasanya. tentang itu di bawah saya. Oh gitu. Kan banyak kan, Mas ya, cuma sekedar pembaca, bukan kritikus. Wah, bagus ya, kamu cuma pembaca. Iya, Kalau iya, kritikus iya. yang Nggak ada bilang gunanya bagus, juga ya. nggih. Akhirnya Berarti saya terlena dulu. harus kita ngomong yang sebenarnya. Kulil Nggih. haq walau kana Walau murran kana gitu bahasanya. murran. Walau karena kopi, Pak. Iya. Kopi, Mas. Oh iya, monggo. Oh iya, kamu kan orang Madura ya. Jadi Nggih. harus izin dulu gitu ya. Nggih. Nah, ini peradaban seperti itu gimana? Masih Apa memang berlaku, dari Mas? dulu? Nggih, seperti dari nenek moyang mungkin, Mas. Atau mungkin bukan dari nenek moyang sih, dari ajaran agama yang dikontekstualkan. Ya akhlak-akhlak yang ada di kitab-kitab tapi oleh Tapi kiai-kiai. kan kalau di gitu. kitab itu kan nggak ada kayak harus nyoon pareng. Maksudnya bahasa Indonesia apa ya? Nyoon pareng. Engki mohon- Permisi iya, dulu permisi. sebelum kita kita melakukan makan itu. Ini kan tetap ke arahnya ke akhlak, Mas. Mungkin ulama-ulama Madura dulu itu mengkontekstualkan akhlak yang ada di kitab apa kitab taklim dan lain sebagainya dengan cara seperti itu. Harus izin dulu, minta ridhonya dulu, mungkin kayak gitu. Bahasanya Tapi antaranya. saya ada yang janggal ya. Ketika kita disuguhkan seperti ini, Nggih. itu sudah dipersilahkan kan? Nggih. Secara tidak langsung dia secara hal Nggih. dia udah mempersilahkan, tapi Nggih. tanpa ucapan. Nggih. Kenapa orang Madura itu kok selalu nyon pareng? Itu kan haliahnya si tuan rumah, Mas. Yang sudah menyuguhkan, ya saya sudah helas, saya sudah menyuguhkan ini untuk kamu nikmati. Tapi haliahnya si tamu kan juga tak langkong nyon pare. Permisi, saya mau minum. Apa yang- Berarti lebih ke akhlak yang paling tinggi lah bahasanya. ya. Nggih. Kalau
ras yang lainnya mungkin dia itu sudah Ya sudah diizini. di sini gitu kan. Nggih. Ya boleh Nggak perlu saja izin lagi, diminum, nggih, nggak perlu nggak izin boleh lagi. Berarti lebih ke apa ya? Lihtiaton gitu, apa bahasanya? Nggih ihtiyaton. Berhati-hati untuk akhlak itu mungkin gitu. Apa Nggih, gimana? nggih, atau mungkin lebih ke ini Mas, lebih menjaga adab, menjaga akhlak Ah, sebagai tamu. emang Madura itu kalau masalah adab ya. Ya sekalipun sudah mulai banyak yang luntur juga Mas. Oh, banyak juga yang Iya Mas. Tidak dapat dipungkiri, bahkan saya tidak terbiasa suka lah, bahasa tanda petiknya suka dengan pujian-pujian yang dialamatkan ke orang Madura. Karena Seperti? ketika faktanya di lapangan anak-anak mudanya ya sudah banyak yang meninggalkan. Oh, berarti sekarang udah hampir berubah gitu. Ya hampir berubah, tapi ya tidak terlalu parah kalau masalah itu, karena bunyinya itu bukan di ranah agama Mas, di ranah akhlak, di ranah tata krama, sopan santun, jadi lebih mudah diterima. Iya, iya. Terus kamu ketika memandang perbedaan apa perubahan dari milenialisme anak Madura, Nggih. itu kamu miris atau bahagia? Soalnya gini ya, Atau lucu. atau lucu. Soalnya kita kan kadang ada orang itu atau ras lah bahasanya, Nggih. melihat kayak bahagia karena milenialnya ini lebih berkembang. Nggih. Soalnya kan kalau adatnya Madura itu disebut kolot kan, Nggih. disebut kolot Nggih. seperti itu kayak Nyuwun Pareng atau yang lainnya, itu disebut kolot. Tapi sudut pandang kamu ketika melihat milenial ini berubah dari orang-orang terdahulu atau sesepuh lah bahasanya kan, itu kamu merasa kayak bahagia, ada kebahagiaan atau miris atau lucu menurut kamu? Lebih ke apa ya Mas? Lebih ke apa ya? Miris ya miris Mas. Lucu nggih lucu. Karena gini Mas. Banyak orang Madura itu yang kalau bicara itu biasanya membangga-banggakan. Misalnya tentang akhlak, tentang ini, tentang bahwa di Madura itu penghormatan terhadap kiai, ulama bener. itu luar biasa. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Nggih. Ya sebenarnya iya juga seperti itu. Tapi ketika mereka membawa identitas ke tengah-tengah kota, itu mereka takut. Atau mungkin lebih ke masalah rendah diri, Berarti kayak merasa ini ya, kayak merasa apa? inferior. Ha-ha. Nggih. Oh. Jadi contohnya ini, kalau ada orang Madura berbahasa Indonesia lalu medok, Mm-mm. terlihat banget bahasa kemadurannya, misalnya seperti saya. Itu mereka malu dan bahkan jadi bahan tertawaan. Padahal kalau kita mau melihat cara berbicara bahasa Indonesia ala orang Padang, kemudian orang Batak, kan mereka Iya. justru bangga menunjukkan Malah lebih kebatakan. bangga dia. Iya. Nggak, orang Madura enggak, yang Kayak saya lebih tahu. hubul waton minal iman gitu kan ya. Nggih. Lah, orang Madura, misalnya Pak Mahfud MD bicara. Iya, iya. Cik kotaran sama turung. Kelihatan banget Maduranya. Loh, kenapa gitu kan memang orang Iya, iya, Madura. benar. Nah, itu orang Madura rata-rata masih seperti Harusnya itu. kita bangga. Bangga. Walaupun itu kayak apa ya? Hal yang tabu gitu dah. Apa gimana? Iya, mereka menganggap itu aib, Mas. Oh. Jadi kalau mau bicara bahasa Indonesia, ya harus bersih dari logat Madura. Tapi menurut kamu, menurut saya justru bahasa kamu kan lebih ke anu ya, ke bahasa-bahasa itu kan lebih ini kan, Nggih. lebih alim lah bahasanya. Kan lebih alim kamu kan dari permasalahan tata bahasa atau seperti apa. Tapi kalau memang orang medok itu Nggih. menurut kamu salah atau gimana? Enggak, Mas. Justru menurut saya bagus. Harus seperti itu. Iya, artinya kita tidak harus berpegang pada tata pengucapan ya, terutama pengucapan orang Jakarta. Artinya kan itu kan bahasa resmi. Resmi Indonesia. Nggih, terus kemudian logat yang dipakai ya logat orang daerah Jawa Barat. Dan kalau orang daerah mau berbahasa Indonesia harus ikut tata cara logat bicaranya mereka Jawa ya tidak Barat. bisa, nggih. Misalnya ya yang saya sebutkan orang Batak misalnya. Orang Batak kan
Apa Iya, iya, kau benar-benar. kayak gitu kan? Apa kalian? Nah, Apa Kellen? iya kalian kalian. Oh, Kalian lah. Mereka justru bangga mengatakan kalian dengan kalian dengan bahasa Dengan mereka. logatnya dia Iya, dengan sendiri. logatnya dia. Orang Madura kan enggak, Mas. kalau orang Madura lain ya? Iya, justru yang saya tahu loh, enggak tahu mungkin ada yang sebagian justru senang. Tapi kalau saya justru senang ketika ketimbang kayak gini, Mas. Ketimbang akhirnya dijadikan hal yang itu tidak terjadi di Madura. Kadir. Sebut nama saja. Kadir Gimana? itu kan tidak merepresentasikan Madura. Itu bukan orang Madura juga. Ah, Komedian Kadir. iya, Kadir iya, ada. iya. Apa Yang sama itu kan- nggak ada di Madura yang kayak gitu logatnya, Mas. Lah, itu mungkin dari itu ya. Dan dianggap Madura seperti itu. Mungkin dari jokes-jokes yang dilakukan oleh komedian Nggih. itu yang membuat orang Madura ini minder. Nah, nggih, Mungkin seperti makanya itu. minder di sana. Sebenarnya kan kita ndak harus minder ya. Iya, Mas. Malah kita mungkin harus bangga apa gimana menurut kamu? Ya harus bangga. Kalau menurut saya harus bangga karena identitas kita bahwa kita Madura itu diketahui melalui logat bahasanya. Brand identitas. Iya, Brand brand identitas. identitas, Bro. Branding. Iya, brand. Tapi kalau seperti itu ya, kebanyakan orang itu kan memandang lain ya, Bin. Nggih. Contoh mungkin kalau kita buat jokes orang Jawa, kebanyakan orang-orang itu marah. Nggih. Tapi kalau menurut kamu seperti apa? Sudut pandang kamu lah tentang jokes bahasa Madura yang medok yang sebenarnya memang nggak seperti itu. Nggih. Contoh kayak di film T sate Ah, nggih. apa kakek itu kan terlalu dibuat-buat. Dibuat-buat. Memang buat jokes kan. Nggih. Dan orang-orang mendengarkan itu kayak ketawa. Iya. Orang Maduranya pun juga ketawa. Orang Madura juga ketawa. Dan itu yang membuat kayak orang-orang itu minder dan kayak seakan-akan dia itu tidak mau mengakui bahwasannya dirinya itu Madura. Enggak, kalau hal itu bukan gara-gara itu menurut saya. Mas. Bukan gara-gara itu. Iya, kalau itu justru orang Madura ketawa dan menganggap ya mungkin cuma candaan, kayak lelucon. Berarti kamu setuju ya dengan lelucon kayak buat logat-logat Madura Nggih. yang dibuat-buat seperti itu? Tapi kita kalah menjelaskan bahwa Madura yang sesungguhnya bahasanya kayak gini loh, nggak sampai separah itu. Sate. Iya. Nggak sampai separah itu. Kebanyakan kan kalau medok gitu kan, itu kayak diketawain Nggih. karena mirip dengan jokes-jokes yang dilakukan sama orang-orang komedian, Nggih, kan gitu. nggih. Makanya memang jadi hal yang membuat minder mungkin salah satunya.